hosting WordPress. Ini bu pindah ke hosting. Ya. Satu. Bisa ya? Saya numpang loh. Boleh aku numpang nggak ada. Maksudnya caranya ini main kok tak kayak apa sih ini main kok tak kayak kunci ini tak kayak kunci kagak buka domain terus apa yang hubung ke ya aku arti soalnya belum paham. Jadi biasanya ini kalau pengen di hosting jadi kan tuku hosting dulu khusus. Nah, pengen gue hosting loh, maksudnya gue hosting WordPress. Jadi pertama kan gitu nih, tuku hosting. Terus ya itu yang kedua. Ya maksudnya itu kan yang kedua itu kudu nih menyediakan template yang cocok. Ya, pengen soalnya kan sekalian sih template tapi harus cocok ada itu. Misalnya apa terus ini tinggal itu tadi ya kok aku orang bilang aku lagi harus mencari apa kerjanya tugas ya gas kuat ya ono sing kerjanya tugas sing anu kan apa sebenarnya ya kok sesekali kok tak buka Dinamu sing anu terindeks kok. Dinamu terindeks neng Google sing tinggi. Siap. Ya tinggimu, tinggi spread.id kan terindeks neng Google. Itu tak. Pokoknya halaman yang ditinggalkan halaman 10 sampai halaman 10. Masih saya cek tak tinggi. Itu terus. Iya. Sampai ini. Ya. Sampai. Halo. Saya. Iya. Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Uli, bisa dengar suara saya? Halo, cek 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 Mbak Uli, bisa dengar suara saya? Halo, selamat malam Mbak Uli. Oke, suaranya jauh banget ya. Oke, halo, halo, tes tes tes. Gimana, sudah lebih baik atau masih jauh? Halo Mbak Uli, cek cek cek, sudah lebih baik atau masih putus-putus ya? Halo Mbak. Oke, selamat malam ya. Sebelumnya saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Mbak Uli meluangkan waktu untuk masuk di kelas saya walaupun baru satu orang, tetapi karena waktunya sudah lewatnya lumayan lama, alangkah baiknya saya langsung mulai ya. Nanti teman-teman bisa mendengarkan lewat video yang nanti saya upload. Oke, baiklah, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu ya. Jadi untuk malam hari ini pembahasan kita adalah dampak perubahan sosial. Dan ini merupakan pembahasan kelima atau pertemuan kelima kita selama di semester awal di kelas 3.
Oke, untuk malam hari ini adalah saya akan menerangkan mengenai dampak perubahan sosial ya, karena ini slide-nya masih muter-muter, jadi teman-teman mendengarkan dulu untuk sementara ya, belum bisa mengikuti slide-nya. Baiklah, dalam kehidupan bersama, masyarakat dengan kebudayaannya tidak akan lepas dari yang namanya sebuah perubahan. Perubahan yang terjadi akan membawa dua akibat yang berbeda, antara lain akibat positif dan akibat negatif. Nah, ini saya akan membahas untuk yang akibat positif. Akibat positif dapat terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaannya mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahannya. Nah, di sini ditekankan bahwa masyarakat dengan kebudayaan harus mampu untuk menyesuaikan diri, di mana keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam penyesuaian diri disebut sebagai adjustment ya. Sedangkan bentuk penyesuaian masyarakat dengan gerak perubahan disebut integrasi. Nggak ada suaranya. Oke, putus ya. Gimana ya? Berarti enaknya gimana ini? Aduh. Saya coba baca lagi ya, Mbak ya. Oke, saya ulangi. Dampak perubahan sosial ya. Ini slide-nya masih muter-muter, jadi saya langsung saja. Nanti kalau slide-nya udah bisa berfungsi dengan baik, nanti menyimaknya dari slide ya. Saya ulangi lagi ya. Dalam kehidupan bersama, masyarakat dengan kebudayaannya tidak akan lepas dari yang namanya sebuah perubahan, di mana perubahan itu akan terjadi dan membawa dua akibat yang berbeda, yaitu akibat positif dan akibat negatif. Untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah akibat positif. Akibat positif dapat terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaannya mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Jadi dianggap positif apabila ada sinkronisasi antara masyarakat kebudayaan dengan yang namanya sebuah perubahan, di mana keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan di dalam menyesuaikan diri dikatakan sebagai adjustment ya, perlu kita garis bawahi. Sedangkan untuk penyesuaian masyarakat dengan gerak perubahan di gerak perubahan disebut yang namanya integrasi. Jadi kalau tadi penyesuaiannya masyarakat dengan gerak perubahan disebut integrasi, tetapi ketika masyarakat tadi memiliki kemampuan dalam penyesuaian dinamakan sebagai adjustment. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif. Akibat dampak negatif dapat terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaannya tidak mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Jadi kebalikannya ya untuk yang negatif ya. Ketidakmampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan disebut maladjustment ya. Maladjustment, kalau tadi adjustment, ini maladjustment. Akibatnya akan menimbulkan yang namanya disintegrasi, atau yang dimaksud dengan disintegrasi ini adalah suatu proses memudarnya nilai dan norma dalam masyarakat sehingga berakibat adanya perubahan-perubahan dalam lembaga kemasyarakatan. Nah, perlu kita ketahui ya,
Di dalam masyarakat Indonesia yang multi majemuk, ayo diingat-ingat, majemuk itu apa? Beraneka ragam ya, beraneka ragam dari suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Maka akan sangat beragam pula daya tahan atau kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Nah, ini perlu kita ketahui. Untuk masyarakat kota itu cenderung lebih cepat untuk mengalami perubahan daripada masyarakat yang ada di pedesaan. Teman-teman ketahui ya, di Indonesia ya, terutama siaran televisi yang sering ditayangkan, kalau tidak salah di Trans 7 itu kan ada yang namanya Sibolang ya. Kemudian banyak sekali yang sekarang meliput kegiatan suku-suku yang ada di pedalaman Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain sebagainya. Dimana kalau kita ketahui sekarang kan sudah abad 21 lebih ya, tetapi ternyata orang-orang yang ada di pedalaman susah sekali untuk mengalami yang namanya perubahan, karena mereka terikat dengan yang namanya adat istiadat atau kebudayaan. Contohnya dalam segi pakaian, kalau di Papua itu mereka tidak berpakaian ya, pakaiannya itu pakainya koteka ya kalau untuk yang laki-laki. Jadi tidak berpakaian secara utuh, tidak seperti kita ya. Kalau kita kan pasti kalau nggak memakai pakaian secara keseluruhan kan pasti malu ya. Minimal kita pasti memakai walaupun hanya di dalam rumah itu yang mini-mini, ataupun mungkin tidak secara keseluruhan kita tutupi. Tapi yang jelas pakaian kita sangat berbeda dengan orang-orang yang ada di pedalaman. Makanya tadi disebutkan masyarakat di Indonesia ini multi majemuk atau sangat beragam ya. Kemudian mereka yang siap menghadapi perubahan akan tetap survival atau dapat bertahan ya dalam gerak perubahan, sedangkan yang tidak siap terbawa arus gelombang perubahan. Contohnya, kalau mereka siap bertahan menghadapi yang namanya, kalau sekarang yang lagi ini adalah teknologi ya, canggih-canggihnya HP, handphone, tab, dan lain sebagainya, itu kan dari segi waktu saja itu perkembangannya. Sebentar videonya kok tiba-tiba aktif ini, bagaimana? Oke, tadi sampai mana ya? Oke ya, tadi sampai elektronik ya. Kita ketahui bahwa namanya HP, handphone, dan lain sebagainya ini kan semakin canggih-canggih ya, semakin kesini semakin canggih. Kalau dulu HP itu hanya bisa untuk SMS, sekarang bisa telepon, sekarang juga bisa untuk ngambil gambar, untuk merekam, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak bisa tahan dengan yang namanya perubahan itu, pasti kita akan terbawa atau kemakan produk. Jadi ketika ada handphone baru dengan merek baru, kapasitas baru, pasti kita akan saya ingin beli. Nanti ketika ada muncul lagi muncul hal yang baru yang lebih canggih, entah itu aplikasinya, dari segi koneksinya, dari segi lain-lainnya, pasti kita akan terbawa untuk segera membeli ya. Itu kalau kita tidak bisa menahan untuk mengikuti perubahan yang semakin cepat ya, terutama untuk bidang elektronik ini semakin canggih, tidak hanya tab, laptop, dan lain sebagainya. Hampir semuanya untuk teknologi ini sangat-sangat canggih. Kemudian suatu disintegrasi ya, atau suatu proses memudarnya nilai tadi, apabila masyarakat sebagai agen perubahan tidak mampu untuk menyesuaikan atau mensosialisasikan diri dengan nilai-nilai baru, akan berkembang dalam masyarakat, di mana sebagai gejala-gejalanya, maksudnya gejala disintegrasi ya, atau memudarnya nilai dalam norma dalam masyarakat, sudah tidak berfungsi seperti harapan masyarakat, serta lembaga-lembaga masyarakat tidak berfungsi sesuai dengan peranannya. Kemudian, apabila sebuah nilai, norma, dan lembaga kemasyarakatan sudah tidak berfungsi, maka timbullah disintegrasi. Ya, disintegrasi memudarnya tadi ya, nilai, norma, dan lain sebagainya. Jadi, proses disintegrasi
sebagai akibat dari perubahan sosial adalah maladjustment ya. Masyarakat yang menimbulkan terjadinya pergolakan daerah, aksi protes, demonstrasi, kriminalitas, kenakalan remaja, dan lain-lain. Tadi kan dikatakan ya, penekanan untuk dampak negatif kan tidak mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Nah, di sini dicontohkan beberapa contoh dampak negatif dari adanya sebuah perubahan ya, sebuah perubahan yang tidak bisa kita hadapi. Contohnya pergolakan daerah. Maksudnya apa? Dalam pergolakan daerah ini suatu gerakan sosial vertikal dan horizontal yang dilakukan serentak dengan berbagai cara untuk memaksakan kehendak atau cita-cita. Sebuah pergolakan dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal seperti di Jawa ini ya, saya contohkan. Adanya perbedaan ideologi antar golongan dalam masyarakat. Kemudian adanya pertentangan sosial yang berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa. Kemudian yang terakhir, adanya tokoh sebagai pendorong dan simbol pergerakan. Nah, dalam pergerakan daerah ini lebih cenderung ke aksi-aksi politik ya, pergerakan daerah. Jadi beberapa contoh tadi itu kaitannya lebih cenderung kepada politik. Kemudian yang kedua, aksi protes. Ini adalah salah satu dampak dari tidak mampu untuk menerima perubahan, yaitu suatu tuntutan individual atau kelompok yang dilakukan dengan lisan atau tulisan untuk memperjuangkan kepentingan atau objek tindakan. Sebab protes antara lain adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan karena tidak puas atau kecewa atas suatu putusan, dan munculnya pihak yang berprasangka. Akibat aksi protes tersebut adalah terhambatnya kerjasama dalam aktivitas bersama, menimbulkan bibit konflik dan timbulnya kelompok primordial. Nah, kalau ada suatu perubahan, dalam artian ini suatu kebijakan dari pemerintah kan membawa perubahan nih. Nah, ternyata kok masyarakat tidak menyukai terhadap perubahan itu, maka yang sering terjadi adalah aksi protes ya. Bisa melalui demonstrasi, bisa melalui selain demonstrasi bisa melalui surat dan lain sebagainya, yang intinya menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan adanya kebijakan baru mengenai perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat. Sekarang yang baru in-innya di Indonesia adalah nanti tanggal 2 November 2, kalau tidak salah 2 sama 6 November, atau kalau tidak salah itu 2 sama 3 November itu ada demonstrasi buruh secara nasional karena dirasa UM atau upah minimum dari pemerintah, UMP atau kita juga bisa menyebutkan UMR, nah itu tidak layak ya, karena sangat didiskriminasi ya, tidak ada kenaikan sedangkan beban kerjanya tinggi. Nah, itu tadi saya dengar info di media bahwa buruh-buruh yang ada di seluruh Indonesia sifatnya nasional nanti pada hari itu akan melakukan protes ya, melalui demonstrasi yang sifatnya mereka menginginkan bahwa UMP atau UMK itu bisa dinaikkan kurang lebih 600.000 dari gaji yang sekarang mereka terima, karena mereka merasa bahwa buruh telah dirugikan. Nah, itu yang kabar yang baru atau kabar yang lagi in-innya di Indonesia. Kemudian selain demonstrasi, dampak negatifnya yang selanjutnya adalah kriminalitas. Kriminalitas atau kejahatan itu dapat disebabkan oleh kondisi-kondisi dan proses sosial seperti halnya
kondisi dan proses yang dihasilkan perilaku lain. Sebab kriminalitas adalah pertentangan dan persaingan di dalam kebudayaan, atau terdapat perbedaan ideologi politik, kemudian kepadatan dan komposisi penduduk, kemudian perbedaan distribusi kekayaan, kemudian perbedaan kekayaan dan pendapatan, serta mentalitas yang labil. Akibat-akibat yang ditimbulkan kriminalitas dapat merugikan pihak lain, baik material ataupun non-material, merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan negara, dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Jadi kalau saya hanya menyebutkan kriminal, tentunya di benak teman-teman semua kan sudah tahu ya, lainnya berarti kriminal itu kan berkaitan dengan kejahatan ya, sifatnya tadi ya, material maupun non material. Nah, selanjutnya apalagi dampak dari perubahan sosial, yaitu adalah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja. Kira-kira menurut Mbak Uli sama Mbak Rahma, apa itu Mbak namanya kenakalan remaja? Kira-kira pendapat kalian mengenai sebuah makna dari kenakalan remaja itu apa? Halo Mbak Uli, Mbak Rahma, masih on kan? Halo Mbak Uli, Mbak Rahma, masih on? Oke, saya lanjutkan saja kalau tidak ada respon. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak-anak ya. Remaja berarti dilakukan anak-anak. Apabila dilakukan oleh orang dewasa, dikategorikan sebagai tindakan kejahatan. Tanda-tanda kenakalan remaja antara lain membolos, kemudian siswa bandel, kemudian kasar, sukar diatur, berbuat cabul, menyimpan atau membaca buku untuk dewasa, melihat gambar atau film porno, melakukan kebut-kebutan di jalan, bahkan juga memakai obat-obatan yang terlarang atau juga minum minuman keras. Dan banyak lagi ya contoh kenakalan remaja ya yang tidak seharusnya kita contoh ya, karena nakal itu kan maknanya jelek ya. Nah, selanjutnya yaitu prostitusi. Nah, teman-teman sudah tahu ya prostitusi itu apa? Prostitusi merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri pada khalayak umum untuk melakukan tindakan seksual yang bersifat untuk melakukan tindakan seksual dengan mendapatkan upah. Nah, kita tahu ya bahwa prostitusi itu dimanapun itu tidak diterima oleh masyarakat ya. Walaupun kita juga tahu bahwa Wali Kota Surabaya Risma itu telah menuntaskan ya lokasi PSK yang ada di sana, atau yang kita sebut itu doli ya. Semua orang kan pasti tidak menyukai yang namanya prostitusi, karena itu sangat-sangat tidak bagus untuk seorang wanita karena merugikan. Nah, tetapi tanpa kita sadari banyak tempat-tempat yang ada di Indonesia itu malah memberdayakan dengan mereka berdalih seperti ini. Kalau orang-orang PSK itu kita tidak fasilitasi tempat, maka mereka akan berkeliaran di jalan-jalan, dan itu pasti akan sangat mengganggu. Nah, salah satu pemikiran orang seperti itu. Oleh karenanya, perlunya kita membangun sebuah wisma atau sebuah komunitas di mana
mereka ini terdiri dari beberapa pekerja seksual atau prostitusi. Itu terkadang ada pemikiran yang seperti itu. Kemudian pemikiran yang kedua, seharusnya tidak sepantasnya sebuah pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat itu menyediakan tempat untuk para pekerja seksual atau prostitusi, karena itu bertolak belakang dengan norma dan nilai-nilai yang ada di negara kita. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan, Mbak? Ini mengenai dampak perubahan sosialnya, nanti saya lanjutkan ke perubahan sosial sebagai akibat globalisasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mbak Uli, Mbak Rahma, halo? Oke, Mbak Uli, Mbak Rahma, ada pertanyaan mengenai dampak perubahan sosial? Halo, sampai sini ada pertanyaan, Mbak? Oke, belum ya? Oke, belum ada pertanyaan, jadi saya lanjut ya ini ya. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih atas responnya ya, Mbak Uli sama Mbak Rama. Baiklah, sekarang pembahasan kita mengenai perubahan sosial sebagai akibat globalisasi. Oke ya, sebagai akibat globalisasi. Nah, sebelum kita ketahui sebab akibatnya, kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari globalisasi. Nah, globalisasi adalah proses menyatunya dunia ke dalam satu kesatuan sistem atau kaidah yang sama. Globalisasi lahir dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya transportasi dan komunikasi. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa global itu kan menyeluruh ya, global. Rumah ini direnovasi secara global. Berarti rumah ini direnovasi secara besar-besaran. Jadi makna global di sini adalah maknanya luas ya, besar. Nah, globalisasi lahir dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya transportasi dan komunitas ya, khususnya itu ya. Kemudian dampak perubahan sosial budaya yang diakibatkan oleh golongan globalisasi memiliki keadaan yang maju, kemudian berbagai masalah yang timbul, kemudian sebaliknya dampak negatifnya adalah munculnya berbagai masalah sosial, diantaranya kriminalitas, kesenjangan sosial, dan konflik sosial. Kemudian dampak dari adanya globalisasi yaitu terjadinya atau adanya kemudahan-kemudahan yang ada di berbagai bidang. Misalnya teknologi informasi. Arus informasi yang demikian deras telah mengkikis nilai tradisi, moral bangsa dan agama yang selama ini kita junjung tinggi, yaitu
yaitu yang pada akhirnya dapat membuat kita kehilangan jati diri ya. Ini kaitannya dengan dampak positif dari adanya sebuah globalisasi. Kemudian perubahan budaya yang cepat dan saling menyusul mengakibatkan suasana anonim yang berkepanjangan. Suasana anonim sendiri diartikan sebagai suasana ketika masyarakat yang sedang mengalami perubahan budaya tidak mengetahui dengan jelas nilai-nilai budaya mana yang harus diambil. Jadi kita itu tidak boleh dalam menentukan kebudayaan. Kalau memang kebiasaannya kita seperti ini, ya udah kita tunjukkan kemanapun kita pergi. Kalau misalnya dia pekerjaannya guru, ya berarti diusahakan jam 7 sampai kurang lebih jam 4 yang ada jam terakhir ya berarti dia mengerjakannya di sekolahan. Kalau di sini tadi kan kebanyakan ditekankannya kan ke permainan ya. Jadi sebetulnya permainan ini untuk mengolah pikiran kita supaya apa? Supaya nilai-nilai budaya manusia itu bisa kita petik atau bisa kita ambil. Nah, kemudian berarti sudah selesai ya. Nah, sekarang saya akan membacakan mengenai daftar nilai kalian yang sudah terkumpul di saya. Nah, kita ganti bab ya, bab selanjutnya. Kalau kemarin kita membahas bab ya mengenai Kang Abik atau Habibur Rahman LC Rozina. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab 2. Nah, kita lanjut ke bab yang kedua. Berarti ini bab pertama, Mbak. Di semester pertama di kelas 3 udah selesai. Sampai sini ada pertanyaan, Mbak Uli, Mbak Rahma. Apa saya lanjutkan ke bab 2? Oke, lanjut ya. Nah, bab 2 ini yaitu membahas mengenai kelembagaan sosial. Lembaga sosial memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Benar gak, Mbak? Kalau di sosial itu tidak ada lembaga, ya pasti akan kacau. Lembaga itu apa sih? Lembaga itu contohnya seperti ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, itu namanya lembaga. Yang di dalamnya itu memiliki tugas atau strukturnya masing-masing. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok manusia, baik lahir maupun batin, kehadiran lembaga sosial ini sangat diperlukan, terutama dalam rangka mengendalikan dan mengatur aktivitas-aktivitas individu ataupun kolektif dalam kemasyarakatan. Selain itu, tiap-tiap lembaga sosial memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kelembagaan sosial. Dan tentunya kelembagaan sosial ini mengikat pula pada lingkup masyarakat yang memiliki hubungan dengannya. Ya, jadi kelembagaan ini disesuaikan dengan jobnya masing-masing ya. Kalau memang dia bendahara berarti sifatnya dia itu mengurus keuangan ya. Kalau sekretaris berarti
pengadministrasian, mencatat surat yang masuk, surat yang keluar, kemudian membuat edaran yang sifatnya penting untuk memajukan sebuah perusahaan atau industri. Nah, selanjutnya nanti dalam kelembagaan sosial ini akan dibagi menjadi tiga bagian yang sangat penting dan utama, yaitu yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dan hakikat lembaga sosial, di mana dalam pengertian dan hakikat lembaga sosial ini nanti meliputi yang pertama itu dari pengertian lembaga sosial itu sendiri, yang kedua ciri-ciri adanya sebuah lembaga sosial, yang ketiga proses terjadinya lembaga sosial, kemudian yang keempat proses berkembangnya lembaga sosial. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengenai tipe lembaga sosial. Nah, untuk tipe lembaga sosial ini sendiri nanti dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama yaitu tipe lembaga sosial dari segi fungsi. Jadi fungsi lembaga sosial itu apa sih? Kemudian yang kedua, tipe lembaga sosial dari segi sistem nilai. Ya, dari segi sistem nilai itu apa sih? Kemudian tipe lembaga sosial dari segi penerimaan masyarakat. Kemudian nanti tipe lembaga sosial dari segi perkembangan. Dan yang terakhir adalah tipe lembaga sosial dari segi penyebaran. Nah, yang ketiga yaitu jenis, peran, dan fungsi sebuah lembaga sosial. Dalam jenis, peran, dan fungsi lembaga sosial nanti di dalamnya akan membahas mengenai lembaga keluarga, kemudian lembaga ekonomi, kemudian lembaga politik, kemudian lembaga pendidikan, dan yang terakhir adalah lembaga agama. Nah, kita bahas masing-masing dulu ya. Untuk yang pertama adalah mengenai pengertian dan hakikat lembaga sosial. Yang pertama atau yang A, pengertian dan hakikat lembaga sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia itu membutuhkan seperangkat aturan atau norma untuk mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Kemudian norma-norma itu atau norma itu aturan ya, atau aturan-aturan itu dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya. Lembaga yang berperan memenuhi kebutuhan manusia tersebut dinamakan lembaga sosial ya. Jadi perlu kita ingat ya, lembaga sosial. Nah, tentunya dalam sebuah ilmu sosiologi itu tidak akan lepas dari yang namanya pendapat si A, si B, atau si C, dan lain sebagainya. Begitupun dalam hal ini ya, pengertian lembaga sosial ini banyak sekali. Yang pertama itu disebutkan atau dijelaskan oleh Harton dan Han. Ini dimana menyebutkan bahwa lembaga sosial adalah suatu sistem norma
yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kemasyarakat yang berguna bagi kehidupan manusia. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa lembaga sosial dapat diartikan sebagai keseluruhan tata kelakuan atau kebiasaan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. Nah, ini perlu kita stabilo ya, perlu kita garis bawahi ya. Menurut Hutton and Hunt ini lebih kepada adanya sebuah aturan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat ya. Jadi adanya sebuah lembaga ini dibuat berdasarkan apa? Tujuan bersama. Kemudian pendapat yang kedua adalah menurut Bruce J. Cohen ya. Bruce J. Cohen ini menyebutkan bahwa suatu sistem pola sosial yang tersusun secara rapi dan bersifat permanen membuat perilaku tertentu yang kukuh dan terpadu dalam rangka memuaskan dan memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya. Ini juga jelas ya, bahwa dimana dimaksudkan bahwa pola sosial itu harus tersusun secara rapi dan bersifat permanen. Jadi kalau ada misalnya gini, jabatan A, jabatan B, jabatan C itu kan, kalau setiap tahunnya itu tetap, misalnya saya tahun kemarin sudah sekretaris, tahun ini kok diminta lagi untuk jadi sekretaris, nah itu akan membentuk atau membuat atau tersusun secara rapi dan bersifat permanen bahwa jabatan itu mungkin akan diganti setelah 1 periode, 2 periode, 3 periode atau selebihnya ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah menurut Cointaja-Ningrat, di mana Cointaja-Ningrat ini menjelaskan bahwa lembaga sosial adalah suatu sistem norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupannya. Jadi ini adanya sebuah lembaga sosial ini adalah sebuah sistem yang dapat menata serangkaian tindakan berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupannya. Misalnya kalau kita mau bikin KTP kan harus ke kelurahan dulu, harus minta surat pengantar dulu dan lain sebagainya. Nah, ini masuk dari Cointaja-Ningrat. Kemudian pendapat yang keempat yaitu menurut Robert Max Ivor dan C. H. Page, di mana lembaga sosial ini adalah sebuah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok sosial atau suatu kelompok di dalam masyarakat. Jadi perlu adanya aturan ya. Nah, selanjutnya menurut Suharjono Swekanto disebutkan bahwa pranata sosial dalam melihat lembaga yang intinya adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pendapat menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Soe-Mardi. Banyak sekali ya ini ya, di mana Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumarji ini menjelaskan bahwa lembaga sosial adalah kumpulan dari berbagai cara berperilaku yang diakui oleh anggota masyarakat sebagai sarana untuk mengatur hubungan-hubungan sosial. Nah, berdasarkan kepentingan tersebut dikatakan lembaga sosial itu akan berkaitan dengan hal-hal diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya seperangkat norma yang saling terkait. Yang kedua adanya seperangkat norma yang dapat dibentuk. Yang ketiga adalah seperangkat norma yang dapat mengatur hubungan antar warga masyarakat agar berjalan dengan tertib dan teratur.
Nah, kemudian dari kesimpulan beberapa ini, pendapat para ahli tadi disimpulkan bahwa lembaga sosial adalah suatu sistem norma tentang aktivitas masyarakat yang bersifat terarah dalam rangka melangsungkan kehidupan bermasyarakat dan memenuhi segala kebutuhan pokok manusia. Nah, ini pengertian mengenai lembaga sosial. Oke, sampai sini untuk pengertiannya. Ada pertanyaan? Oh tidak. Oke, baiklah, tidak ada pertanyaan ya. Iya nih Mbak, slide-nya nggak ganti-ganti, sinyalnya ini nggak tahu kenapa muter-muter terus.
sekalian, ternyata slide yang saya bikin ini sampai pengaruh positif dan pengaruh negatif dari adanya globalisasi ya. Tadi berkaitan dengan perubahan sosial yang disebabkan oleh adanya globalisasi. Nah, ternyata untuk pertemuan malam hari ini target saya sampai sini dan belum sampai ke lembaga sosial, tetapi karena tadi slide-nya muter-muter saya kira nggak bisa, ternyata ini saya coba klik-klik kok bisa ya. Nah, jadi untuk malam hari ini saya rasa cukup ya sampai arti dari sebuah lembaga sosial. Nah, untuk minggu depan saya akan melanjutkan mengenai ciri-ciri dari adanya sebuah lembaga sosial. Nah, sampai sini teman-teman semua adakah pertanyaan? Oke ya, ini sambil kita chat di sini karena waktunya kurang lebih tadi kurang 4 menit ya. Saya akhiri pertemuan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang bersedia hadir, yang tadi dari awal masuk, Mbak Rahma dan Mbak Uli, walaupun banyak kendala tadi, ada suara yang putus-putus dan slide-nya tidak bisa diganti-ganti. Dan terima kasih untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya. Mohon maaf karena jam kita untuk minggu ini saya membuatnya cuma 80 menit. Jadi untuk malam hari ini saya rasa cukup sekian ya, untuk Mbak Wiwin, Mbak Aini dan teman-teman yang lain mohon maaf ya. Ternyata kita semua bisa ketemunya cuma beberapa menit ya, mau di akhir ya sekitar 20 sampai 25 menitan lah. Tetapi tidak apa-apa, yang penting saya mengapresiasi teman-teman yang malam hari ini bisa hadir ya untuk masuk di kelas saya. Oke, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi saya akhiri ya. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai sebuah ciri-ciri lembaga sosial. Tadi kan saya sudah menyebutkan ya, lembaga sosial nanti kan ada bendahara, sekretaris dan lain sebagainya. Nah, untuk minggu depan akan saya jelaskan lebih rinci lagi ya mengenai beberapa pendapat para ahli, terus kemudian contoh konkretnya ya. Jangan khawatir, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Oke, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri pertemuan malam hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga teman-teman semua yang di sana dalam kondisi yang sehat, baik, sehingga nanti semangat belajarnya ya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.